Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaika ya manba'al ulum. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi syrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kembali dapat melanjutkan untuk kajian kita dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Silahkan untuk membuka kitabnya, yakni kita akan melanjutkan pembahasan tentang maksiat daripada anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang 7. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang maksiat daripada perut. Nah, sekarang akan membahas tentang maksiat lisan, yakni di halaman 70. Kemudian salat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga kepada para sahabat pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darini amin. Mutlabun fi ma'asil lisani. Pembahasan tentang maksiat lisan, maksiat lidah. Kata satu perkataan ya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisan, karena mampu bisa menjaga lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Jadi harus kita jaga dan wajib kita jaga lisan kita, lidah kita. Apa di antaranya? Wa ma'asil lisani kaziratun aidan. Maksiat lisan itu banyak juga. Fala tanhasiru, maka tidak bisa dihinggakan, tidak bisa dihitung ya, saking banyaknya mungkin ya. Jadi tidak bisa lagi dihitung, dihinggakan daripada maksiat lisan ini. Karena lidah kita ini ya mudah untuk mengucapkan sesuatu apapun. Nah, jadi oleh karenanya lidah ini bisa kita jadikan sebagai alat untuk kita mendapatkan pahala, tetapi bisa juga nanti justru menyebabkan kita mendapatkan dosa. Nah, inilah kita harus ketahui dulu apa-apa saja sih yang menjadi maksiat lisan, maksiat lidah. Mislu, seumpama, ini di antara maksiat lisan tadi, al-ghibatu, ghibah. Apa itu ghibah? Wahia zikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqan. Nah, ini namanya ghibah, yakni zikruka akhakal muslima, sebutanmu kepada saudaramu yang muslim dengan apa yang ia benci. Jadi kita menyebut-nyebut teman-teman kita, saudara-saudara kita ya, sesuatu yang dia tidak suka kalau diceritakan, kalau disebut ya. Andai kata kita sebut di depan dia akan marah. Andai kata dia tahu bahwa kita membicarakan dirinya, dia tidak suka. Nah, ini ghibah. Nah, ini yang kadang-kadang lisan kita ini mudah kayak itulah untuk menceritakan, menyebut-nyebut saudara kita dengan sesuatu yang padahal andai kata dia mendengar, dia tidak suka. Walau biqalbika, sekalipun di hatimu saja, sekalipun demikian, masyaallah. Wa in kunta shadiqan, sekalipun engkau itu benar, sekalipun yang dilakukan, yang kita bicarakan itu adalah benar, memang ada pada diri orang tersebut. Nah, ini namanya ghibah.
si fulan itu kalau dia makan binang 2-3 piring habis, kami tidak kebagian tumpang. Nah itu biasanya lah kalau santri ya, kalau apa namanya di pondokan itu bila sudah urusan makan, nah ini biasanya bila sudah urusan makan, urusan dapur ibaratnya tuh, nah. Lalu akhirnya si fulan itu bila makan 2-3 piring habis, kami aja tidak kebagian ya. Padahal kalaupun itu betul lah, nah bisa ghibah. Nah seharusnya nanti kan kita sampaikan kepada teman kita untuk supaya beringat-ingat, untuk supaya bisa berbagi, supaya yang lain juga dapat bagian begitu kan. Seharusnya kan begitu langsung, jangan kita membicarakan justru di belakang orang tersebut, hanya berbicara kepada teman-teman kita saja. Jadi berikan nasihat kan begitulah. Atau misalnya karena kebetulan kebetulan di pondok itu kan masak yang pakai piket ya. Nah ini juga harus hati-hati kita lah. Nanti giliran si A, si B, si C masak piket, lalu kita yang makan pada hari itu. Lalu pas masakannya mungkin tidak enak atau kurang garam, kurang ya apalah. Nah ini jangan sampai ini masakan si fulan dia masak asin. Setiap kali masak keasinan. Bila tidak keasinan maka tawar dan seterusnya lah. Nah ini kan perkara-perkara yang ini termasuk ghibah juga. Padahal kalau kita ingin ya kebaikan, tentunya kita akan mendatangi kepada yang masak untuk kita ajari. Nanti kalau masak begini kan begitu seharusnya lah. Bukan justru kita menyambati, justru kita membicarakan hal-hal yang andai kata dia mendengar itu dia tidak suka. Nah ini hati-hati kita lah. Kita jaga lisan kita. Karena kalau tidak demikian ya kita pun biasanya juga banyak juga melakukan kesalahan. Kan begitulah. Seharusnya kembalikan dulu kepada diri kita. Setelah diri kita juga banyak juga tuh kesalahan. Kalau mau dibicarakan kesalahan kita ya banyak sekali. Tidak kesandangan nanti. Bi'an kanal mazkuru maujudan fi akhika. Dengan bahwa adalah yang disebut, yang diceritakan tadi, maujudan ada fi akhika pada saudaramu. Wa tahillu ghibatu man yujahiru bi fisqihi katarikis sholati, dan boleh meribah. Wa tahillu ghibatu man, boleh meribah orang yang yujahiru bi fisqihi, yang terang-terangan dengan kefasikannya. Kata rikis sholati, seperti orang yang meninggalkan sholat. Nah jadi ada kemarin itu pertanyaan yang disampaikan kepada Abah tentang membicarakan atau meribah orang yang meninggalkan sholat. Nah maka waktu itu Abah jawab ya tidak mengapa ya. Kenapa? Karena terang-terangan dia. Jadi ini orangnya terang-terangan meninggalkan sholat, jelas di depan mata kita ibaratnya lah. Ibaratnya itu terang-terangan, bahkan dengan pengakuan si beliaunya sendiri. Nah orang yang menampakkan kefasikan seperti orang yang meninggalkan sholat, maka membicarakan orang tersebut ya tidak mengapa ya, tidak berdosa ya, karena menampakkan daripada kefasikannya. Nah walaupun ya orang tersebut ya tentunya kita akan diberikan nasihat begitu ya, untuk supaya dia sholatkan begitu. Tetap didakwahi ya, orang-orang yang seperti itu kan tetap didakwahi. Maka dakwah itu akan bermanfaat insyaallah. Kaza fi nuzhatil majalis, demikian di dalam kitab Nuzhatil Majalis. Wan namimatu ay naqlul kalami lil ifsadi wat tafriqi bainal ahibbati. Selanjutnya termasuk daripada dosa lisan adalah namimah, yakni naqlul kalami lil ifsadi, yakni memindah ucapan, niatnya tujuannya untuk merusak, wat tafriqi dan memisah, bainal ahibbati di antara kekasih-kekasih. Nah, jadi ada supaya dua orang itu berkelahi, orang itu renggang hubungannya yang awalnya saling mencintai, akhirnya saling membenci, saling memusuhi.
karena omongan kepada si A berbeda dengan omongannya kepada si B, yang akhirnya A dan B menjadi bermusuhan. Nah, ini namanya namimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna man syararukum? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, tahukah kamu siapa orang yang jelek, orang yang jahat di antara kamu? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya alam yang lebih mengetahui. Qala syararukum zul wajhaini. Itu barisnya zul wajhaini. Allazi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Jadi sejelek orang yang jelek di antara kami itu, kata Nabi, orang yang jelek syirarukum adalah yang mempunyai dua wajah, yang dia datang haula'i kepada mereka itu biwajhin dengan satu muka, wa haula'i biwajhin dan kepada mereka yang lain dengan muka yang lain. Nah, ini mendatangi dua muka, seolah-olah dia mempunyai dua muka. Kepada A dia berbicara ini, kepada si B dia bicara ini. Jadi berbeda pembicaraannya antara si A dengan si B, yang akhirnya A dan B tadi menjadi bermusuhan. Kaza fi Tanbihil Ghafilin, demikian tersebut dalam kitab Tanbih Al-Ghafilin. Selanjutnya wal kazibu, dusta. Nah, ini juga termasuk daripada maksiat lisan. Wa huwa al kalamu bi khilafil waqi'i, yaitu pembicaraan, perkataan yang menyalahi kejadian, yang menyalahi fakta kenyataan. Nah, itu namanya dusta. Berbicara tidak sesuai dengan fakta kenyataan. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, wailun lillazi yuhaddisu fayakziba liyudhaka bihi alqaumu wailun lahu summa wailun lahu. Nah, kata Nabi, wail, celaka, binasa. Ada yang menyatakan wail itu adalah satu lembah di dalam jurang api neraka. Ya, celaka juga kan bagi orang-orang yang berbicara fayakziba, dusta bicaranya. Sudah dusta, liyadhaka bihil qaumu, supaya kaum orang-orang tertawa. Nah, ini hati-hati ya, kalau makanya bercandaan itu, bersenda gurau itu jangan sampai perkara-perkara yang sifatnya dusta. Jadi kalau ingin senda gurau, ya andai pun nih, walaupun nanti Al-Habib Abdul Al-Haddad itu jangan sampai, kata beliau, memperbanyak daripada bersenda gurau. Andai pun ingin bersenda gurau, maka hendaklah, kata beliau, sesuatu yang benar juga. Nah, jangan sampai senda guraunya itu dusta. Tujuannya supaya orang-orang tertawa. Nah, ini komedian hati-hati juga ya dengan adanya hadis ini. Komedian hati-hati juga, harus perhatikan apakah candaan kita ini dusta, apakah candaan kita ini menyakiti orang, apakah candaan kita ini meremehkan orang, apalagi kalau masalah agama dijadikan barang candaan. Urusan agama disendaguraukan, urusan agama ya. Nabi diulah barang candaan, malaikat dijadikan candaan. Nah, ini hati-hati ya. Kadang-kadang kita bisa mendengar dalam ceramah-ceramah menjadikan malaikat sebagai objek untuk candaan. Nah, ini hati-hati ya. Jadi hati-hati. Masya Allah. Mempraktekkan sholat ya, dengan menyindir daripada kelompok yang lain, tapi berlebih-lebihan ya, sehingga jamaah tertawaan, padahal barangkali itu adalah masalah khilafiyah misalnya. Nah, ini juga berhati-hati ya. Makanya oleh karena itu kalau Abah secara pribadi ya tidak lagi mau menonton komedian itu, tidak mau lagi. Lama sudah berapa tahun ya. Ya kalau dulu ya pernah juga, kalau dulu. Cuma tidak mau lagi, ibaratnya sudah ketika pas menemukan hadis ini, ketika pas membaca hadis ini,
Masya Allah, ini berat ya ternyata. Makanya janganlah nonton kemudian apa namanya itu lawak-lawakan yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Walaupun tujuannya karena untuk menghibur ya, tetapi kita lihat kadang-kadang berlebihan begitu. Kadang-kadang candaannya itu terlalu berlebih-lebihan. Kecuali ya memang mendidik ya, kalau candaannya itu mendidik yang ada manfaatnya mungkin ya, yang di situ tidak ada unsur meremehkan orang, tidak ada unsur menyakiti orang, tidak ada unsur mengolok-olok, itu kalau itu kan kalaunya ada ya insyaallah tidak mengapa, walaupun tadi jangan sampai memperbanyak ya, sedikit aja lah dikurang-kurangi. Wailun lillazi yuhaddisu fayakziba liyadhaka bihil qaumu wailun lahu summa wailun lahu. Nah, sampai 3 kali Nabi mengucapkannya. Wailun lahu, celaka baginya, summa wailun lahu, kemudian celaka baginya. Ya, mudah kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah wasyatsmu wa huwa wasful ghairi bima fihi naqsun wa ihtiqarun. Nah, dimaksud dengan wasyatmu di sini adalah mensifatkan orang lain dengan sesuatu fihi padanya naqsun ya, wa ihtiqarun, di situ ada kekurangan. Jadi untuk bahasanya lah mengaibkan ya, di situ untuk mengaibkan dan menghinakan, meremehkan. Nah, itu namanya wasyatmu. Tapi ya kalau bahasa kita ini mencela ya, mencela. Jadi mensifatkan orang lain yang dimana di situ ada kekurangan dan ada unsur penghinaan, ada unsur meremehkan. Wasabbu, dan mencaci maki atau menyumpahi ya, atau menyumpahi. Qala sallallahu alaihi wasallam mal'unun man sabba walidayh, dilaknat orang yang menyumpahi, menyambati dua orang tuanya. Wa fi riwayatin min akbaril kabairi ayyasubbar rajulu walidayh, di antara sebesar-besar dosa besar bahwa mencaci maki, menyambati ya, kalau bahasa Banjar itu ya, menyambati seseorang akan dua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasubbur rajul walidayhi, bagaimana seorang anak itu bisa menyambati, bisa mencaci maki, bisa mencela kepada kedua orang tuanya. Qala yasubbu abar rajuli fayasubbul akharu abahu. Yani kata Nabi, dia telah menyambati, dia telah menyumpahi, dia telah mencaci maki, mencela bapak seseorang, ayah seseorang, orang tua seseorang. Akhirnya seorang yang disambati orang tuanya juga menyambati, menyumpahi, mencela, mencaci maki abahu, orang tuanya juga. Akhirnya saling bersambat-sambatan, saling mencela, saling menyumpahi dan seterusnya. Ini harus dihindarkan. Selanjutnya wala'nu, yaitu melaknat walau li hayawanin aw jamadin, sekalipun bagi hewan dan benda beku, benda mati, benda jamat ya beku, misalnya batu, kayu dan seterusnya. Wa huwa al-ib'adu minallahi ta'ala, yaitu menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ka'an yakula, seperti dia mengatakan laknatullah alaika. Nah, ini tidak boleh hukumnya. Laknat Allah atasmu. Qala sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la yakununa syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah, bahwasanya orang-orang yang suka melaknat, saling melaknat, tidaklah mereka itu memberi syafaat dan tidaklah menjadi saksi nanti di hari kiamat. Wa ghairuha, dan selainnya, katanabuzi bil alqabi al makruhati wal kazibi 'alallahi, yaitu seperti katanabuzi bil alqabil makruhati, seperti kita memanggil dengan gelar yang tidak disukai. Jadi memanggil seseorang tapi dengan gelar yang tidak disukai.
Nah itu juga jangan sampai. Namanya bagus saja tapi dipanggil dengan sesuatu yang tidak baik. Nah itu jangan sampai. Wa kal kazibi 'alallahi, dan seperti dusta atas Allah. Qala Allah Ta'ala wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Pada hari kiamat melihat orang-orang yang mendustakan atas Allah Subhanahu wa taala, wujuhuhum, muka-muka mereka muswaddatun, yakni hitam. Qala al-Hasanu, berkata Imam Al-Hasan, humul ladzina yaquluna, mereka itulah orang-orang yang berkata, ini di dalam penafsiran ayat yang tadi ya, yang wa yaumal qiyamati taral ladzina kazzabu 'alallahi wujuhum muswaddah. Nah itulah kata Imam Al-Hasan, mereka itu mengatakan in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Jadi mereka mengatakan jika kami hendak kami akan memperbuat, dan jika kami hendak kami tidak akan memperbuat. Jadi in syi'na fa'alna wa in syi'na lam naf'al. Wa dzalika li'annahu nasbul fi'li ila masyiati nafsih. Yang demikian itu karena mereka itu menisbahkan perbuatan li'annahu nasbul fi'li ila masyiati nafsih, kepada kehendak dirinya. Jadi kayak sekehendak untuk melakukan. Bila dia hendak melakukan, bila tidak dilakukan. Jadi seperti kehendaknya sendiri, karena dia menyandarkan perbuatan itu adalah kepada kehendak dirinya. Wa huwa fil haqiqati, padahal kata Imam Al-Hasan, secara hakikat innama yakunu bimasyiatillahi ta'ala, bahwasanya adalah itu bimasyiatillahi ta'ala, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah diantara daripada maksiat lisan. Selanjutnya matlabun fi ma'asil aini, yakni pembicaraan tentang fi ma'asil aini, maksiat mata. Wa ma'asil aini, nah, diantara daripada maksiat mata mislun nazari ilan nisa'il ajnabiyati, yaitu memandang kepada perempuan ajnabi, ghairal mahrami, yang bukan mahram. Jadi memandang perempuan ajnabiyah, perempuan ajnabi yang bukan mahram. Nah, jadi kita jaga ini, jangan sampai mata kita justru senang melihat perempuan yang ajnabiyah yang itu bukan mahram kita. Kemudian makanya ghaddul basar ya, artinya menundukkan pandangan. Wa nazaril aurati, dan memandang aurat, sawaun kanat min jinsin wa ghairih, sama ada adalah ia daripada jenis dan selainnya. Jadi kalau aurat maka tidak boleh dipandang. Wa sawaun kanat minal mahrami wa ghairih, sama ada itu mahram dan selainnya. Wa yahrumu alaihima, dan haram atas keduanya, kasfus sawataini fil khalwati li ghairi hajatin. Kasfus sawataini, yaitu membuka sawatain, yaitu kubul dan dubur, fil khalwati, di khalwat. Nah jadi ibaratnya batalanjang ya, ibaratnya batalanjang. Nah itu apa namanya, haram untuk membuka sawatain, kubul dan dubur tanpa ada hajat. Nah berbeda kalau itu ada hajat. Ya, kalau hajat, misalnya qada hajat, itu kan memang ada hajat ya. Kalau untuk qada hajat mau tidak mau kita harus membuka kubul dan dubur kita ya, karena mau qada hajat ya. Nah, makanya di sini li ghairi hajatin, illa li halilin, kecuali bagi istri kepada suami kepada istri. Karena kalau untuk suami istri itu ya memang tidak ada aurat bagi keduanya. Nah, artinya ya bebas ya, illa li halilin. Kemudian wan nazaru bil istihqari ilal muslimi, dan memandang dengan nada apa namanya lah, meremehkan kepada seorang muslim, kepada orang-orang Islam. Jadi memandang, tapi memandang yang kayak meremehkan. Contohnya kaan yaqtiba wajhahu fi wajhihi, dengan bahwa ia mengerutkan keningnya, dia mengerutkan mukanya. Ya, mukanya pada mukanya ya, jadi kayak apa, mengerutkan, kayak masa mukanya.
dia mengerutkan mukanya. Au yushiru ilaihi, atau dia memberikan isyarat kepadanya bil hajibi, dengan alis, wal jafni, dan kelopak mata, istihzaan, karena mengolok-olok, karena kayak semacam menghina. Nah ini ya kalian contohkan aja lah kayak apa itu ya. Kama fa'alahu kufaru Quraisyin bis sahabati radhiyallahu anhum, sebagaimana memperbuat akan dia kufaru Quraisyin, kama fa'alahu kufaru Quraisyin, sebagaimana memperbuat oleh orang-orang kafir Quraisy bis sahabati, bagi sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin an yushira ila akhihi binazratin tu'zihi. Tidaklah halal bagi seorang muslim dia mengisyaratkan kepada saudaranya binazratin, dengan satu pandangan yang menyakitinya, tu'zihi, yang menyakitinya. Nah, jadi tidak halal, tidak boleh jadi memandang dengan pandangan yang begitu tadi. Selanjutnya wan nazar, jadi mislun nazari ya tadi, berarti atapnya kemana ini? Mislu an nazari ilan nisai ala janabiyat, wan nazari al awrati, wan nazari bil istihqari ilal muslim, wan nazari ya, wan nazari fi baitil ghairi bi ghairi iznihi, dan memandang pada rumah orang lain bi ghairi iznihi, tanpa seizinnya. Masuk ke rumah orang jangan mata itu situ kemari ya, melihat, jadi minta izin dulu ya. Atau kalaupun tidak demikian ya kita harus meyakini keredoan daripada pemilik rumah. Misalnya di rumah itu ada kitab sing banyakan, misalnya lah kita lihat-lihat. Kalau memang pemiliknya itu senang aja ya tidak apa-apa, tapi bagusnya tentunya minta izin. Nah, jadi ini termasuk maksiat mata, yaitu memandang pada rumah orang lain tanpa izinnya. Bi'an, kalau di sini dicontohkan bi'an yattani'a, dengan bahwa dia melihat min nahwi sakbin dayiqin, yaitu seumpama lubang yang halus bidari ghairihi bi ghairi izni ala haramihi. Bi'an yattani'a min nahwi sakbin dayiqin fi dari ghairihi bi ghairi izni ala haramihi, yaitu dengan bahwa dia melihat dari seumpama sakbin dayiqin, lubang yang kecil. Jadi sakbin dayiqin, lubang yang kecil, ngintip ya, berarti ini mengintip bi dari ghairihi bi ghairi iznihi, yaitu pada rumah orang lain tanpa seizinnya. Itu tidak boleh hukumnya lah, yang kayak ngintip itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, man ittala'a fi baiti qaumin bi ghairi iznihim, barang siapa mengintip tadi pada rumah orang lain, pada rumah kaum, bi ghairi iznihim, tanpa seizin mereka, jadi tidak ada izin dari mereka. Faqad halal lahum, maka sungguh ia telah menghalalkan untuk mereka an yafqa'u ainahu, bahwa mereka mencungkil matanya. Nah, jadi itu berarti berat ya. Kalau mengintip rumah orang tanpa seizin, dia itu telah menghalalkan untuk orang lain matanya itu dicungkil. Nah, jadi jangan sampai. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Wa ghairi zalika, dan selain demikian itu kamusyahadatul munkari idza lam yunkir. Kamusyahadatul munkari idza lam yunkir, seperti melihat kemungkaran apabila dia tidak mengingkari. Nah, ini juga merupakan maksiat mata, melihat kemungkaran namun dia tidak mengingkari. Padahal kalau melihat kemungkaran maka harus kita ingkari. Kalau mampu dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa yang melihat daripada kamu kemungkaran hendaklah dia merubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati biqalbi, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa zalika adhaful iman, dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Mengingkari dengan hati aja sudah termasuk selemah-lemah iman, apalagi tidak sama sekali. Nah, kayak apa lagi lah imannya? Padahal kalau dengan tabi qalbi saja sudah adhaful iman. Rawahu Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri, meriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Fattaghyiru, maka merubah bil yadi wajibun,
maka mengubah kemungkaran itu dengan tangan wajibun tu wajib ala wulatil amri, atas para penguasa yang diserahkan urusan ulatil amri. Jadi kayak presiden, kayak gubernur, ya kan, kayak bupati. Ini kan orang-orang yang diberikan kewenangan, kekuasaan. Jadi kalau ada tempat-tempat maksiat ya tutup. Ya, kalau ada tempat-tempat perjudian ya tutup. Ya, siapa yang berwenang untuk menutup itu? Ya mereka yang diberikan kekuasaan, para pejabat-pejabat ini. Ini kadang-kadang kalau sudah tidak diperdulikan oleh penguasa, oleh yang berwenang, akhirnya umat yang turun tangan. Ketika umat yang turun tangan, akhirnya bermasalah pula, dianggap macam-macam, kan begitu. Jadi ya Allah, padahal yang namanya juga kemungkaran itu ya kayak apa lah. Kalau orang beriman tuh kan tidak tahan itu melihat kemungkaran terjadi di mana-mana, lokalisasi tempat pelacuran, kemudian tempat perjudian, tidak tahan itu. Akhirnya dikirim surat supaya pihak berwenang untuk menutup itu. Pas tidak didulikan, akhirnya umat, yang sudah umat ya kita tahu lah, boleh jadi ada berkaras-karasan dan seterusnya lah begitu. Nah, jadi oleh karena itu yang diberikan wewenang, yang diberikan kekuasaan ya untuk untuk menghilangkan daripada kemungkaran itu, karena wewenang mereka itu ada, kekuasaan mereka itu ada. Nah, itu hukumnya wajib ya. Kalau di sini disebutkan fattaghyiru bil yadi wajibun ala ulatil amri. Jadi tidak boleh penguasa itu membiarkan kemungkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul, ya, nabi yang tidak tahan nabi kalau melihat kemungkaran. Maka kalau nabi itu melihat kemungkaran, maka tidak ada orang yang paling marah kecuali adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga muka nabi itu akan kelihatan marahnya itu kalau melihat kemungkaran. Jadi nabi itu tidak tahan itu melihat kemungkaran. Nah, nabi sebagai teladan kita, maka begitulah seharusnya sikap kita. Ya, sikap kita ya. Jadi kalau tidak ingin ya, kalau dikatakan anarkis misalnya lah, dan kita juga tidak setuju dengan adanya anarkis begitu. Nah, seharusnya para penguasa kita, para pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu ya, dengan kekuasaannya ya untuk menutup itu, jangan malah membiarkan, apalagi sampai memberikan izin. Nah, ini berbahaya sekali, berat nanti urusannya di akhirat. Wa 'alal abai fi auladihim, dan wajib kepada bapak terhadap anak-anak mereka, karena abah, orang tua, punya kekuasaan di situ. Wa zauji fi zaujatihi, dan suami pada istrinya. Wa sayyid fi abdihi, dan ketuanan majikan pada budaknya. Wa taghyiru bil lisani, dan mengubah dengan lisan itu yakhtassu bi ulil ilmi, itu terkhusus, tertentu dengan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kalau khatibi, seperti khatib fi khutbatihi, pada khutbahnya. Nah, jadi seorang khatib itu harus mengingatkan juga terhadap kemungkaran yang terjadi dengan lisannya, karena dia mempunyai ilmu. Nah, jadi ya khatib ya seperti itu kan. Jadi kalau ada kemungkaran, dia sampaikan itu, bahwa ini adalah mungkar. Dia sampaikan, dia ingatkan di tengah-tengah umat. Kalau terjadi merajalela riba, dia akan mengingatkan tentang bahayanya riba. Kalau di tengah-tengah umat itu terjadi banyaknya perzinahan misalnya, dia akan mengingatkan akan bahayanya, akan keharaman dan bahayanya zina, dan begitu seterusnya. Kemudian ketika ada penguasa yang membuat kebijakan yang merugikan rakyat, yang menyengsarakan rakyat, atau yang menzalimi rakyat, dia akan mengingatkan penguasanya. Begitu. Wal wa'izi fi wa'zihi, dan memberi nasihat. Nah, orang yang memberi nasihat pada nasihatnya. Wal mudaris fi darsihi, dan seorang guru mudaris pada pembelajarannya. Wat taghyiru bil qalbi, sedangkan mengubah dengan hati, amun liman siwaha ulai, itu adalah umum bagi orang yang selain mereka itu. Summa ala kulli qadirin, nah kemudian atas setiap orang yang mampu, zajruhum, mencegah mereka,
hatta yantahu, sehingga mereka itu berhenti daripada berbuat kemaksiatan. Kemudian summal munkaru, nah kemudian kemungkaran itu apa yang disebut dengan mungkar? Kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin qabihin syar'an, yaitu setiap ucapan, perbuatan dan tujuan yang jelek menurut syarak. Jadi ukuran itu syarak ya. Jadi jelek menurut syarak. Ucapan yang jelek menurut syarak. Wal ma'ruf, nah, sedangkan yang disebut ma'ruf kullu qaulin wa fi'lin wa qasdin hasanin syar'an, setiap ucapan, perbuatan dan tujuan yang baik menurut syarak. Wal inkaru fi tarkil wajibi wa fi'lil harami fardun, mengingkari pada meninggalkan yang wajib, memperbuat yang haram, hukumnya fardu. Wa fi tarkil mandubi sunnatun, dan pada meninggalkan yang mandub, yang disunnahkan, sunnatun, hukumnya juga sunnah. Nah, jadi kita mengingkari meninggalkan kewajiban, memperbuat yang haram, hukumnya wajib, sedangkan kalau itu ke perkara yang sunnah maka hukumnya juga sunnah. Kemudian yang terakhir, pembicaraan yang terakhir pada pagi hari ini, matlabun fi ma'asil uzuni, yakni pembicaraan tentang maksiat telinga. Wa ma'asil uzuni kal istima'i ilal ghibah, maksiat telinga seperti mendengar ilal ghibah, mendengari ucapan ghibah, itu maksiat. Walam yarudda anhu, sekalipun ia tidak menolak daripadanya. Walam dan tidak, kita ulangi ya. Walam yarudda anhu, jadi kal istima'i ilal ghibati walam yarudda anhu, seperti orang yang mendengar kepada ghibah, walam yarudda anhu, dan ia tidak, maksudnya, dan ia tidak menolak daripadanya. Kalau dia menolak daripada ghibah itu tidak apa-apa. Misalnya ada orang menghibah lalu kata kita, oh ini jangan sampai menghibah bahwa orang tersebut tidak benar apa yang kamu ucapkan. Kejarnya benar, bujuran benar. Walaupun itu benar, ini ada ghibah, maka haram. Agama kita telah mengharamkan untuk ghibah. Nah begitu. Jadi kalau dia menolak daripada ghibah ya tidak mengapa. Tetapi kalau dia mendengarkan ghibah itu, dia diam saja dan mendengarkan, ini yang tidak diperbolehkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah. Barang siapa menolak daripada kehormatan saudaranya. Jadi maksudnya dia itu membela kehormatan saudaranya. Ketika ada orang yang menghibah lalu dia bela kehormatan saudaranya, raddallahu an wajhi an-nar yaumil qiyamah, maka menolakkan oleh Allah daripada mukanya akan neraka di hari kiamat nanti. Jadi Allah akan menolakkan mukanya, dirinya daripada api neraka. Jadi Allah selamatkan dirinya daripada api neraka. Karena kita telah menjaga kehormatan saudara kita daripada orang yang ingin menghibahnya, maka Allah pun juga akhirnya memuliakan kita. Allah pun akhirnya menyelamatkan diri kita daripada panasnya api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ughtiba indahu, ya, man ughtiba anhu, begitu ya, man ughtiba an indahu akhuhu fastata'a nusratahu nasrahullahu. Man yughtiba, siapa yang diribah. Kalau pakai ini kan apa namanya, kita membacanya bersambung ya. Man yughtiba indahu. Nah, orang yang diribah di sisinya. Jadi orang yang diribah di sisinya. Akhuhu, oleh saudaranya. Fastata'a nusratahu, lalu dia mampu untuk menolongnya. Nasrahullahu, menolong akan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa man lam yansurhu azallahu Allahu fid dunya wal akhirah, dan siapa yang tidak menolongnya ternyata dia tidak menolongnya, maka menghinakan akan dia oleh Allah. Azallahullahu, menghinakan akan dia oleh Allah fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Wa ghairiha, dan selainnya al-ghibah, dan selainnya daripada ghibah, minal muharramati, daripada perkara-perkara yang haram, ka'alatil lahwi, seperti alatul lahwi, ya, alat yang melalaikan, minat tamburi, seperti gitar, wal mizmari, seruling,
walau min nahwil awraqi, sekalipun dari seumpama daun kertas, ya, warrobabi, ini robab ini sejenis alat musik, wasimtir juga sama ya, sejenis alat musik, wanaudi wahwa mafihi al autaru, yaitu yang ada tali-talinya, autar ya, kayak semacam kecapi kan ada tali ya, pergi ya, dan lain-lain lah. Karena abah juga kurang tapi mengerti tentang alat musik. Yang autar yang mempunyai tali-tali itu kayak gitar kan punya tali ya, kecapi punya tali ya, dan seterusnya. Wa kasauti ghannai, dan seperti suara-suara, mendengarkan suara-suara daripada peduan-peduan, penyanyi-penyanyi yang mengarah kepada apa, kepada kecintaan dunia, merangsang syahwat, merangsang keinginan nafsu begitu. Wa kahadisi qaumin akhfuhu anhu, dan seperti pembicaraan kaum yang meremehkan daripadanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah sabda Nabi kita ulangi, wa kahadisi qaumin akhfuhu anhu ya, seperti pembicaraan kaum yang mana mereka itu menyembunyikan daripadanya. Nah, lalu kita mendengari itu kan tidak boleh. Jadi kalau orang yang lagi berbicara rahasia lalu kita mendengarkan pembicaraan rahasia orang tersebut, nah maka ini juga tidak diperbolehkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istama'a ay asgha ila hadisi qaumin, siapa yang mendengari kepada pembicaraan kaum, wahum lahu karihuna, dan mereka baginya itu benci, jadi tidak senang. Karena pembicaraan itu tadi akhfuhu, mereka itu menyembunyikan, berarti kan tidak untuk didengarkan oleh yang lain. Nah, lalu tiba-tiba kita mendengari pembicaraan itu tanpa seizin yang bersangkutan. Nah, lalu kita mendengari itu padahal dia tidak suka, wahum lahu karihuna, dan mereka itu baginya karihun, tidak suka, tidak senang, dia benci. Maka kata Nabi, subba fi uzunihi al-anuk, maka akan dituangkan di dalam dua telinganya al-anuk, timah yang meleleh. Ay hala kaunihim, yang keadaan mereka, yakrahuna, benci mereka itu, li ajli istima'ihi, karena mendengarinya, au yakrahuna istima'ahu, atau mereka itu tidak suka untuk didengari ya. Jadi mereka itu tidak suka untuk mendengari daripada ucapan-ucapan itu. Nah, wal anuku, anuk di sini maknanya bil maddi, bacaannya dengan mad, wa dhammin nun, dan dengan dhammah nun, ar-rasasu al-muzabu, ya ini timah yang dilelehkan, jadi yang panas yang sudah dilelehkan. Nah, ini berat sekali ya. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita suka menguping pembicaraan orang lain. Jadi jangan sampai, sekali lagi, suka menguping pembicaraan daripada orang lain. Kemudian yang akan datang nanti matlabun fi ma'asal yadi, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah, itu saja mungkin yang dapat Anda sampaikan. Ini tinggal 2 lembar lagi mau khatam kitabnya. Insyaallah nanti kalau selesai daripada kitab ini, mungkin antara 1 kali atau 2 kali lagi pertemuan, maka kitab risalah jam ini akan selesai. Nah, insyaallah nanti gantiannya kita akan membaca kitab Qami'ut Tughyan, yang ini berbicara tentang cabang-cabang iman, yang disusun atau yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, seorang ulama besar, seorang ulama kebanggaan ya, kebanggaan Indonesia, karena beliau ini adalah Al-Bantani, yang orang Banten, yang mendunia nama beliau ya, mendunia di seluruh dunia. Nah, jadi kita akan tabaruk, akan mempelajari kitab yang disusun oleh beliau, yakni Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, insyaallah ya. Insyaallah ini tinggal 1 atau 2 kali lagi pertemuan, insyaallah kita akan menghatamkan kitab Risalah Al-Jami'. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jamnya sudah terlalu kelewatan, sudah hampir jam 7 ya. Minta maaf sekali lagi. Yang maaf tak halalnya, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkahan. Kita akhiri, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.